Dipersembahkan oleh energi merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan sumber energi fosil maupun non-fosil. Sumber energi fosil khususnya minyak bumi yang merupakan sumber energi tidak terbarukan. Cadangannya semakin menipis dari tahun ke tahun. Sementara kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Terutama kebutuhan energi pada sektor rumah tangga yang konsumsinya terus meningkat. Pemerintah dan masyarakat selayaknya beriringan mengelola energi secara bersama-sama, khususnya energi terbarukan, sehingga tercapai kemandirian energi yang ramah lingkungan yang potensinya cukup besar di Indonesia seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, biogas yang belum banyak dimanfaatkan. Jika dikelola dengan baik, tentu saja memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya melalui teknologi yang sederhana sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi rumah tangga dan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Upaya pemerintah melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dalam penyediaan akses energi kepada masyarakat, baik untuk penerangan atau listrik dan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, melalui pengusahaan energi terbarukan di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong para pemangku kepentingan di sektor energi terbarukan yang berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan. Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan, masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah yang telah berinovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, khususnya mikrohidro dan biogas. Pada tayangan berikut ini, selain menampilkan kisah inspiratif, kami juga menyajikan tentang kesiapan dan ketersediaan teknologi mikrohidro dan biogas yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang mempunyai potensi tersebut. Kita berharap akan semakin banyak masyarakat terdorong untuk memanfaatkan dan mengembangkan energi terbarukan yang ada di sekitar mereka, seperti yang telah dilakukan oleh Edi Permadi dari Cihanjuang, Bandung, Sucipto dari Lumajang, Jawa Timur, Haryanto dari Pasuruan, dan Sri Wahyuni dari Bogor. Mereka banyak memberikan inspirasi dan mempunyai komitmen tinggi untuk mendorong lingkungannya dalam menyediakan energi terbarukan yang bersumber dari biogas dan mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan rumah tangga lainnya, seperti memasak. Sucipto, penerima penghargaan Energi Prakarsa tahun 2012, tak menyerah sebarkan turbin mikrohidro. Pemrakarsa, motivator yang berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 120 pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan total 608 kW dan dimanfaatkan oleh 3.308 KK. Ia juga mengelola 2 unit PLTMH skala kecil 18 kW 87 KK dan bengkel turbin secara berkelanjutan selama 20 tahun. Dampaknya dirasakan khususnya penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat melalui home industry, serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan energi dan lingkungan hingga melintasi batas-batas provinsi. Berawal dari tahun 85, pada saat itu di Kecamatan Candipuro ini tidak lebih dari 25 unit kincir-kincir kecil. Pada saat itu juga saya mengadakan penelitian, ternyata tidak satupun dari usaha-usaha masyarakat itu dengan hasil yang bisa memuaskan. Berawal dari itulah saya tertarik, saya mencoba dengan turbin cross flow di tahun 85 dan alhamdulillah terpasang dengan hasil yang sangat memuaskan. Akhirnya semenjak tahun itu saya membangun di sini
dengan komitmen saya pengen sekali membantu kepada masyarakat di tempat saya. Dan itu saya buktikan sampai detik ini, itu di dalam pelayanan kepada masyarakat, harga penjualan energi per 1 kWh itu cuma Rp300. Setelah saya itu mengembangkan sampai dengan tahun 2013 ini, itu ternyata kami bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar desa saya ini. Di samping itu, bagi masyarakat itu ada rasa kebanggaan. Ada rasa bangga di tempat kami ini ada potensi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita manfaatkan menjadi energi listrik. Karena PLTMH ini juga tergantung dengan kelestarian sumber air. Sementara pembalakan liar ya selama ini masih terjadi. Sekecil apapun dengan adanya PLTMH ini, akhirnya masyarakat bisa menjadi sadar karena mayoritas itu adalah pertanian, pesawahan. Mereka juga menaruh harapan yang besar agar sawah-sawah mereka ini suatu ketika nanti tidak kering karena kekurangan air. KPSP Setia Kawan, penerima penghargaan Energi Prakarsa tahun 2012, mengubah limbah jadi berkah. Pemrakarsa, inisiator, penggerak masyarakat Kabupaten Pasuruan meluas di Provinsi Jawa Timur dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan reaktor biogas 861 unit per 1223 KK. Memanfaatkan buangan reaktor biogas menjadi biosluri 2.710 ton dan terus aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi energi baru terbarukan berdampak besar untuk peningkatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kesadaran pengendalian lingkungan masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kenapa kita harus bangun biogas? Yang jelas tujuan koperasi adalah ingin meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami memiliki anggota kurang lebih sekitar 8.000 orang dan jumlah sapinya sekitar 18.300 ekor. Masing-masing sapi keluar kotorannya 20-30 kg. Dapat kita bayangkan kalau umpama tidak kita kelola sebagai biogas. Karena tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, maka dari sapi perah yang ada itu, selain susunya kita ambil, dari limbahnya, dari kotoran sapinya atau kohenya itu, bisa kita manfaatkan untuk biogas. Kemudian limbah biogas itu sendiri digunakan untuk pupuk. Sehingga niat kita yang begitulah, kepingin mengangkat derajat masyarakat kita yang saat ini sudah sangat perlu sekali biar dibangunkan biogas. Karena udah minyak tanah sudah mulai langka, ya, LPG sudah kan semakin lama semakin dan semakin habis. Akhirnya orang lari ke hutan, motong kayu, sehingga hutannya jadi gundul, sumber air menjadi mengecil. Sebab itu kita buatlah biogas. Tadi masyarakat nolak. Apa dia mengatakan saya masih punya kayu, masih punya minyak tanah, masih LPG dan sebagainya. Sulit sekali tadinya. Tapi begitu terus kita kenalkan, jadi masyarakat sudah mulai percaya bahwa ada beberapa orang yang bangun, langsung melihat, gitu, akhirnya udah banyak yang ingin, akhirnya antri kita. Sekarang udah ribuan unit yang kita bangun saat ini udah. Ya, itu yang berkembangnya mulai tahun 2008 sejak adanya peran serta dari pemerintah itu. Karena saya tahu bahwa gas-gas kita ini lama-lama habis ya. Yang bisa bertahan ini, yang bisa diperbarui adalah dari kotoran sapi atau kotoran ternak yang lain gitu ya. Itu bisa sepanjang masih ada ternak atau limbah itu biogas akan bisa hidup. Makanya biogas adalah bukan hanya untuk Nongko Jajar tapi untuk kita semua. Tujuannya adalah untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Kita bersyukur sebetulnya Indonesia kita mempunyai sumber energi lain di luar fosil, yaitu energi baru dan terbarukan. Kondisi sekarang, kita masih hampir 50% tergantung minyak. 2025, kita akan turunkan perannya minyak menjadi hanya 25%. Ini yang sebetulnya sangat keras kita mesti dorong. Energi baru dan terbarukan. Sekarang kita baru antara 5-6%. Ini harus kita dorong menjadi 23% di tahun 2025. Kelebihan dari energi baru terbarukan ini ada beberapa macam. Jadi misalnya, satu kita punya geothermal. Ini kita punya 30.000 megawatt
yang menarik lagi, energi baru terbarukan ini tidak mencemari lingkungan. Dipersembahkan oleh dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat pentingnya unsur utama ketahanan energi, kami memberikan penghargaan energi 2013 kepada kelompok masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah sebagai bentuk apresiasi istimewa di bidang energi. Buka website kami dan ajukan calon Anda. Mari sukseskan gerakan penghematan energi nasional. Selamatkan bumi. Saat puasa, ingat 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenisnya, dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur. Diabetasol dengan Vita Digest, bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Buka puasa paling segar minum air kelapa. Semua manfaat air kelapa ada di Hydro Coco. Hydro Coco, real coconut water. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Anak-anak, mereka selalu berpikir bahwa segala sesuatunya mungkin. Anak-anak memang memiliki daya imajinasi yang luar biasa. Bahkan, tanpa mengenal rasa takut, anak-anak dapat meraih apa yang diinginkannya. Dalam benak mereka, tak ada kata tidak mungkin. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka bisa dan bersemangat. Ketulusan, kepolosan, keceriaan sebagai bekal generasi penerus bangsa. Sebagai partai yang masih dini, kami berkaca bahwa kita semua mampu mengambil langkah untuk berubah dan perubahan. Tanpa ragu, dengan keyakinan dan semangat luar biasa, menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat pentingnya unsur utama ketahanan energi, kami memberikan penghargaan energi 2013 kepada kelompok masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah sebagai bentuk apresiasi istimewa di bidang energi. Buka website kami dan ajukan calon Anda. Mari sukseskan gerakan penghematan energi nasional. Selamatkan bumi. Dipersembahkan oleh Insinyur Edi Permadi, penerima penghargaan Energi Pratama tahun 2012, berkomitmen tinggi dan berpartisipasi aktif mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui penyediaan peralatan turbin untuk PLTMH dan PLT Bayu, merek Hanyuang, dengan kemudahan aplikasi, sehingga berdampak besar dalam memberdayakan masyarakat pedesaan untuk berwirausaha sekaligus menyediakan lapangan kerja, pembelajaran, dan tempat wisata teknologi PLTMH. Ketika saya kembali ke Indonesia, berpikiran Indonesia masih banyak yang belum menikmati listrik. Ya, padahal kalau ingin ekonominya tumbuh, bukan saja listrik yang untuk penerangan, tapi sebetulnya listrik untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Dari sinilah opsi saya terbentuk ketika saya kembali di Indonesia. Saya sebagai bangsa Indonesia merasa prihatin di mana potensi kita cukup tinggi dalam sektor air, belum lagi yang lain panas bumi atau arus laut yang lain. Dari air yang kelihatan yang kasat mata saja banyak yang belum dimanfaatkan. Di satu sisi banyak saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Ini semacam apa ya,
dukungan energi kuat saya untuk belajar. Saya harus mulai membuat pembangkit listrik dan niat itu begitu kuat dan sampai sekarang saya konsisten. Bahkan saya membuka percontohan laboratorium ini semata-mata untuk mendatangkan beberapa orang, banyak orang datang ke sini untuk belajar. Bahwa dengan ketinggian air 2 meter saja, dengan air yang sedikit saja itu sudah bisa jadi listrik, tidak sulit itu listrik sebetulnya. Kita harus belajar bahwa energi itu sebetulnya sesuatu yang tidak semata-mata untuk penerangan itu penting. Ya, energi itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan kehidupan kita sehari-hari. Sri Wahyuni, penerima penghargaan Energi Pratama tahun 2012, paket lengkap, biogas untuk pelosok negeri. Berkomitmen tinggi mempelopori dan mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui perancangan sampai pembangunan 3.000 unit reaktor biogas sekaligus pengadaan peralatan biogas pada 230 kabupaten 32 provinsi di Indonesia yang berdampak besar meningkatnya lapangan kerja dan perekonomian serta implementasi mewujudkan desa mandiri energi. Masyarakat luas di Indonesia itu belum mengerti apa itu sih biogas gitu. Energi terbarukan ini masih sangat pengetahuannya masih minim gitu. Sehingga kami butuh bantuan pemerintah, kota, provinsi maupun kementerian untuk membantu mempromosikan, mengembangkan, membantu kami untuk ke 33 provinsi ini sehingga masyarakat bisa ngerti tentang biogas. Nah, untuk dalam hal ini juga kami mengembangkan ini membuat kunjungan atau kunjungan pendidikan yang namanya energi terbarukan sehingga masyarakat dari masih mulai dini itu sudah mengerti tentang energi terbarukan. Jadi kami PT SWEN sampai berusaha supaya masyarakat bisa mengetahui bagaimana tentang energi terbarukan. Hambatan bagi masyarakat sendiri tadi karena kotoran ternak, kotoran manusia itu adalah image-nya itu menjijikkan gitu ya, sehingga tidak mau mengelola itu menjadikan energi gitu. Tetapi hanya orang desa, orang petani yang mau memanfaatkan ini untuk energi gitu. Itulah hambatan yang selama ini kami masih temui di daerah maupun di perkotaan ya, karena masih menjijikkan tadi gitu. Dipersembahkan oleh dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat pentingnya unsur utama ketahanan energi, kami memberikan penghargaan Energi 2013 kepada kelompok masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah sebagai bentuk apresiasi istimewa di bidang energi. Buka website kami dan ajukan calon Anda. Mari sukseskan gerakan penghematan energi nasional. Selamatkan bumi. Lihat gambar aku nih. Nanti ya, Nak. Allahu Akbar. Muga-muga kowe dadi imam sing soleh ya, Le. Injih, Pak. Jika ini Ramadan terakhirku, kulembutkan hati. Kuhiasi bulan sucimu dengan ribuan ibadah. Hadapi berbagai siksaan cuaca dengan Nippon Weatherboard. Teknologi untuk melindungi keindahan eksterior rumah. Nippon Weatherboard. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Anak-anak, mereka selalu berpikir bahwa segala sesuatunya mungkin. Anak-anak memang memiliki daya imajinasi yang luar biasa. Bahkan tanpa mengenal rasa takut,
anak-anak dapat meraih apa yang diinginkannya. Dalam benak mereka, tak ada kata tidak mungkin. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka bisa dan bersemangat. Ketulusan, kepolosan, keceriaan sebagai bekal generasi penerus bangsa. Sebagai partai yang masih dini, kami berkaca bahwa kita semua mampu mengambil langkah untuk berubah dan perubahan. Tanpa ragu, dengan keyakinan dan semangat luar biasa, menuju Indonesia yang lebih baik. The Mansion at Duku Golf Kemayoran. Dapatkan apartemen di tengah lapangan golf. Dengan prospek keuntungan 100% dalam 6 bulan. Segera dapatkan apartemen di tengah lapangan golf. Dengan prospek keuntungan 100% dalam 6 bulan. Hubungi 021 2928 8000. Dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat pentingnya unsur utama ketahanan energi, kami memberikan penghargaan energi 2013 kepada kelompok masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah sebagai bentuk apresiasi istimewa di bidang energi. Buka website kami dan ajukan calon Anda. Mari sukseskan gerakan penghematan energi nasional. Selamatkan bumi. Dipersembahkan oleh energi baru terbarukan harus menjadi penopang utama untuk penyediaan energi nasional baik sekarang maupun ke depan. Dan mengingat karena energi fosil karena makin langkanya maka kemudian harganya makin mahal. Nah, untuk hal ini Pak Menteri Pak Haji Rawatib sudah mengamanahkan 4 hal ke kami, yaitu yang pertama, saya harus mempercepat perkembangan dan pemanfaatan dari geotermal atau panas bumi. Setelah panas bumi, saya harus mempercepat pengembangan dan pemanfaatan tenaga air. Nah, yang ketiga adalah bioenergi. Di dalamnya termasuk biomass sama biogas. Nah, sementara yang keempat adalah pengembangan dan pemanfaatan energi surya. Pengamatan kami selama ini melakukan pembangunan mikrohidro dan biogas itu adalah awareness dari masyarakat, kepedulian masyarakat belum merata dan mereka memerlukan edukasi dari kita, pendidikan, bimbingan dari kita, dan emang kita selama ini terus lakukan. Yang paling penting, satu, mereka tidak menyadari bahwa potensi energi di mereka itu ada. Itu yang menjadi tantangan buat kami, bagaimana hal ini agar bisa lebih lanjut. Jarang sekali ada negara yang sekaya aneka ragam sumber potensi seperti Indonesia. Hanya saja pemerintah bukan Superman. Nggak mungkin dilakukan oleh hanya pemerintah saja, jauhnya oleh kementerian kami saja, jauhnya oleh seorang dirjen saja. Ini harus memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak agar satu, ya di sisi lain fosil kan makin berkurang, makin mahal, hematlah yang ada, yang ini. Nah, kemudian kita beralih bersama-sama menggunakan energi yang terbarukan. Pemerintah terus membangun kesadaran masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan energi nasional, mengingat kebutuhan energi nasional yang semakin tinggi, namun di sisi lain harga energi makin mahal, terutama energi berbasis fosil. Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan solusi terbaik. Fokus pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan telah mendorong perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk menggarap proyek-proyek pembangkit listrik ramah lingkungan. Pengembangan energi terbarukan merupakan perhatian utama pemerintah, karena melalui energi terbarukan, pemenuhan kebutuhan dan keadilan akan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia bisa dilakukan. Masyarakat kita itu kan masih paternalistik, jadi
masih mengikuti adanya contoh-contoh. Nah, contoh-contoh yang baik ini yang sudah terbukti di masyarakat seperti PLTMH yang bisa melistriki masyarakat sekitar, bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini diharapkan akan disebarluaskan lagi oleh masyarakat yang lain. Oleh karena itu, kita memberikan apresiasi, dan apresiasi ini akan ditiru oleh masyarakat lainnya. Dan kita berharap agar inovasi-inovasi ke depan tidak hanya di dalam mikrohidro dan biogas yang pada saat ini masyarakat banyak melakukan hal itu, tapi lebih kepada energi baru terbarukan yang lain. Kami berharap lebih dikembangkan lagi untuk jenis energi lainnya. Sehingga ini yang bisa mendorong, membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar ini atau ekonomi kerakyatan. Tantangan lainnya adalah harga teknologi energi baru terbarukan ini masih relatif mahal, walaupun lebih sustainable dan ramah terhadap lingkungan. Untuk itu, Badan Litbang SDM sedang menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk dapat memanfaatkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, kita berharap para investor tertarik untuk berinvestasi di energi baru terbarukan. Badan Litbang ESDM berperan aktif dalam mengembangkan sekaligus memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi sederhana dalam memanfaatkan energi terbarukan khususnya mikrohidro dan biogas sebagai basis dari ekonomi kerakyatan sehingga kebutuhan energi masyarakat khususnya listrik dan memasak dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau dan sumber ada di sekitar mereka serta ramah lingkungan. Apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para inovator, pelopor, dan penggerak energi terbarukan berupa penghargaan energi sekaligus sebagai upaya memotivasi dan mendorong berkembangnya pemanfaatan energi terbarukan, khususnya mikrohidro dan biogas untuk memenuhi kebutuhan akan listrik dan untuk keperluan rumah tangga. Dengan kebutuhan energi yang makin lama makin banyak, saya mengajak saudara-saudara beberapa hal kepada masyarakat umum dengan gambaran bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi negara kita. Sementara ketersediaan energi terbatas, maka saya mengajak saudara-saudara para pengguna energi, saya mengajak mari kita berhemat energi. Kepada para pengusaha yang bergerak di bidang energi, saya minta sekaranglah waktunya saudara melakukan investasi. Saya sudah berikan kebijakan yang baik sehingga ketersediaan energi kita makin ke depan makin banyak. Kepada PLN, saya perintahkan jangan dipersulit-sulit. Kalau ada perusahaan yang mau membangkitkan energi, dipermudah urusannya, dipercepat negosiasinya, sehingga pembangkitan listrik bisa banyak dilakukan di era-era sekarang dan ke depan. Gubernur, bupati, dan wali kota, dan semua Pemda yang berkepentingan dengan perizinan, saya himbau dengan keras, permudah urusan perizinan di bidang pembangkitan listrik. Pada para inovator, para peneliti, terus lakukan penelitian, peran saudara akan besar pada pengelolaan energi Indonesia. Dipersembahkan oleh